Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim Khalilullah. Dari beliaulah banyak keturunan Nabi dan Rasul. Nasab beliau bersambung kepada Nabi Daud putra Isya dari keturunan Ibrahim. Sebuah garis keturunan kenabian yang dikenal dengan kejujuran, amanah, dan ketakwaan. Dalam silsilah ini pula terdapat para perempuan salehah, para ibu dan istri yang dikenal sebagai wanita-wanita terpercaya yang senantiasa menjaga iman dan akhlak keluarga para nabi, sehingga risalah tauhid tetap terpelihara dari generasi ke generasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 15, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Beliau adalah seorang nabi sekaligus raja besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih dari keturunan para nabi mulia. Ia dianugerahi kekuasaan, ilmu, dan hikmah yang luar biasa. Namun beliau tetap menjadi hamba Allah yang tunduk, bersyukur, dan takut kepadanya. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bukan hanya tentang kejayaan kerajaan, tetapi juga tentang ujian iman dan kerendahan hati. Selamat datang di channel kami Sahabat Cheesy. Sebelum kita menyimak kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, jika sahabat merasa konten ini bermanfaat sebagai pengingat hati dan penambah keimanan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak terlewat kisah-kisah hikmah lainnya. Semoga setiap dukungan dari sahabat dicatat oleh Allah sebagai amal jariah. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak usia muda, beliau telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan sebagaimana beliau mampu memberikan keputusan hukum yang tepat dalam suatu perkara yang juga dihadiri Nabi Daud alaihissalam. Ia memberikan pemahaman yang mendalam kepada Sulaiman sebagai tanda bahwa ilmu adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelum dan sesudahnya. Ia diberi kemampuan memahami bahasa hewan dan burung, memimpin pasukan besar yang terdiri dari manusia, jin, dan burung, serta mengendalikan angin yang berhembus sesuai perintahnya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Sad ayat 35, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sungguh Engkaulah Maha Pemberi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan para ulama terdahulu disebutkan bahwa jin-jin tunduk kepada Nabi Sulaiman karena mereka tahu ia adalah Nabi Allah. Mereka membangun istana-istana megah, kolam besar, hiasan, dan berbagai sarana kerajaan atas perintahnya. Semua itu dilakukan bukan karena sihir, melainkan karena perintah Allah yang menundukkan mereka. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja ia kehendaki, dan kami tundukkan pula setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Quran Surat Syad 36-37. Namun di tengah kekuasaan yang sangat besar itu, Nabi Sulaiman tetap merendahkan diri. Beliau sering berdoa agar kekuasaan tersebut tidak menjadikannya lalai. Dalam riwayat yang masyhur, kekuasaan Nabi Sulaiman dikaitkan dengan sebuah cincin, sebagaimana adalah simbol kerajaan. Tapi cincin itu bukanlah sumber kekuatan hakiki, melainkan tanda kekuasaan yang Allah jadikan sebab bagi makhluk lain untuk tunduk. Salah satu kisah yang paling dikenal dalam tafsir dan riwayat ulama adalah peristiwa hilangnya cincin Nabi Sulaiman yang menyebabkan ia kehilangan kerajaannya sebagai ujian dari Allah. Suatu hari Nabi Sulaiman melepaskan cincinnya ketika hendak ke kamar mandi, dan beliau menitipkannya kepada istrinya yang terpercaya. Pada saat itulah datang salah satu jin ifrit yang menyerupai beliau. Jin itu mendekati istri beliau, lalu mengambil cincin tersebut. Dengan sangat percaya, istrinya pun tak ada sedikit pun rasa curiga dan memberikannya cincin itu kepada jin tersebut. Ketika beliau keluar dan hendak meminta kembali cincinnya, justru istrinya malah tidak mengenalinya, dan bahkan kaumnya pun menolak dan menganggapnya
orang biasa dan mengusirnya. Inilah ujian yang sangat berat bagi seorang nabi dan raja. Disebutkan bahwa selama masa itu, beliau hidup dalam keadaan sangat susah dan sederhana. Ia berkelana berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari kehidupan baru. Ada riwayat yang menyebutkan ia bekerja sebagai buruh. Ada pula yang menyebutkan sebagai nelayan. Ia hidup dari upah yang sedikit hanya untuk mencukupi makan hari itu. Namun, Nabi Sulaiman tidak berputus asa. Ia tidak mengadu kepada manusia, ia kembalikan sepenuhnya kepada Allah. Ia menyadari bahwa kerajaan yang ia punya hanyalah titipan, dan Allah berhak mencabutnya kapan saja. Dan sungguh, kami telah memuji Sulaiman dan kami letakkan di atas singgasananya sesosok tubuh tanpa ruh. Kemudian, ia bertaubat. Quran Surat Syed ayat 34. Sementara itu, jin yang menyerupai beliau mulai memerintah kaumnya dengan kezaliman. Ia berbuat sewenang-wenang dan melanggar hukum Allah. Perbuatan menyimpang dari ajaran kenabian. Hingga suatu hari, kaumnya mendapati bahwa perbuatan penguasa saat itu bertentangan dengan syariat. Dan dari situlah mereka mulai menyadari bahwa yang duduk di singgasana bukanlah Nabi Sulaiman yang sebenarnya. Atas kehendak Allah, berlalunya waktu. Akhirnya jin tersebut merasa ketakutan atas perbuatannya, hingga dilemparlah cincin tersebut ke laut, dan dengan takdir Allah, seekor ikan menelan cincin tersebut. Singkatnya, beberapa waktu kemudian, beliau pergi untuk mencari ikan bersama para nelayan, yang sebagaimana adalah pekerjaannya saat itu. Hari itu, ia mendapati tangkapan yang cukup. Dengan rasa syukur, beliau mengambil salah satu ikan tersebut, dan sungguh, kuasa Allah, seketika ikan itu dibelah. Beliau mendapati cincin itu berada dalam perut ikan tersebut. Begitu cincin itu kembali, Allah mengembalikan wibawa dan kekuasaan beliau. Beliau kembali ke kerajaannya dan mendapati semua jin dan makhluk lainnya kembali tunduk. Jin yang durhaka pun ditangkap serta dihukum dengan adil. Yang paling agung dari kisah ini adalah akhlak beliau. Setelah kekuasaannya kembali, ia tidak ada rasa dendam kepada kaumnya yang dahulu pernah mengusirnya. Justru beliau memaafkan mereka dan semakin adil dalam memerintah. Ia menyadari bahwa ujian itu adalah pelajaran langsung dari Allah, agar ia dan umat manusia tidak bergantung pada kekuasaan dunia. Dalam tafsir disebutkan bahwa setelah peristiwa ini, beliau semakin banyak beribadah dan merendahkan diri kepada Allah, bahwa kekuasaan tidak menjamin kemuliaan di sisi Allah. Bahkan, seorang nabi pun tak luput dari ujian, dan kesabaran adalah kunci keselamatan. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Nabi Sulaiman tidak kafir dan tidak menggunakan sihir, melainkan semua itu adalah karunia Allah. Nabi Sulaiman adalah teladan agung dalam kepemimpinan dan ketakwaan. Ia diuji dengan kehilangan segalanya, namun tetap beriman. Ia dikembalikan kepada kejayaan, namun tidak menjadi sombong. Kisah cincin Nabi Sulaiman, sebagaimana disebutkan dalam tafsir, mengajarkan bahwa dunia hanyalah sementara, kekuasaan hanyalah amanah, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kerajaan yang kekal. Semoga kisah ini meneguhkan iman, menumbuhkan kesabaran, dan menjadi pengingat bagi kita semua agar senantiasa bergantung kepada Allah dalam setiap keadaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.